Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. LSP ini lembaga profesional yang teman-teman harus merasa bangga kita punya itu. Tapi nggak selesai sampai di situ. Harus disupport, dibantu, diperjuangkan. Kita ada di dalam. Orang lain tuh untuk bikin lembaga sertifikasi model kayak kita sulit loh. Allah kasih kemudahan. Biiznillah wa birahmatin minallah. Di kalimatnya sekarang kalimat itu tuh. Biiznillah wa birahmatin minallah. Alhamdulillah. Yang pertama yang harus sekali lagi kita lakukan adalah bersyukur. Yang kedua, teman-teman upayakan ikut. Kemudian juga guru-guru, terutama guru-guru tahfiz, bahkan kalau bisa seluruh SDI ya, kita kayaknya sudah SK kan seluruh SDI ikut LSP ini. Jangan ngelihat angka, jangan ngelihat apa, tapi sumbangsi kita, peran serta kita di dalam menggedekkan mengembangkan ya, ikut turut serta mengembangkan LSP Darul Quran ini adalah sangat diapresiasi. Jadi jangan jadi outsider, jangan jadi orang yang kampus lain sudah di LSP-kan, kita sendiri merasa bahwa kita ini, kita kan udah ada di situ. Enggak, kalau kita enggak ikut, enggak masuk. Makanya saya support kemarin ibu-ibu muslimah daku ikut, para bunyai ikut. Ini kan yang ikut baru hanya beberapa, belum semua bunyai pimpinan. Oke. Next, minggu depan seluruh bunyai, baik kabiro, kemudian para pengasuh ikut. Sabisri ya, Sabisri tolong dicatat dan diagendakan. Coba dibuka suaranya. Siap nggak ini? Ya, jadi jangan sampai orang yang menikmati, kita punya kuenya, orang lain yang menikmati. Kita punya warungnya, bukan kue loh. Warung. Kita ini punya warungnya, orang lain yang malah setoran, orang lain yang malah menikmati. Kita harus menikmati keluarga besar kita. Baik ya. Jadi agenda berikutnya, para ibu nyai wajib mengikuti asesmen yang ada, tapi daurah dulu ya. Daurah berapa hari? 6 pertemuan harus ngikut, anaknya pinggirin dulu. Anaknya, suaminya pinggirin dulu, biar nanti anaknya dibawa oleh suaminya dulu. Sono ngajak main kemana kayak ini harus dari kita. Lah kalau kita tidak merasakan, tidak ngikutin proses LSP ini, sayang sekali. Kampus-kampus bahkan Unida Gontor, saya apresiasi Ustaz Bisri. Unida Gontor bisa mengikuti pola asesmen yang kita bikin, ya. Ini luar biasa loh. Sejarah buat kita, sampai kemudian Gontor mau kalau tanda kutip diintervensi untuk urusan yang satu ini, urusan Quran. Alhamdulillah. Nah, kemudian nanti saya minta teman-teman pengasuh, kepala biro, kita punya waktu khusus. Kita ikut 6 ini. Kayak Bisri. 6 sesi ini kita ikut full. Jadi kalau kita menjelaskan itu dengan ilmu, full, pokoknya kita ikut 6. Diagendakan mungkin setelah ibu nyai nanti teman-teman kabiro dari mulai sekretariat, seluruh kabiro, kabair ya, seluruh kabiro, Allahu Akbar kabiro ya. Kemudian juga teman-teman pengasuh semuanya kita ngikut 6 sesi ini. Bahwa nanti ngambil apa ya silahkan, tapi yang itu. Yang kedua, nanti ada daurah takhil juga. Nanti yang ngadain bisa LSP, bisa juga dari Lemdiklat ya, dari Lemdiklatnya dari Quran. Kita ikut takhil langsung dibina oleh Dr. Z, langsung dibina oleh para masyayikh. Kita harus dapat sentuhan itu, karena saya saya sini punya waktu khusus dengan Dr. Z, dengan Syekh Abdurrahman, dengan para masyayikh. Ya, saya khususin gitu tiap Senin pagi. Cuma hari ini aja saya alfa karena ada acara di sini.
Untuk apa? Diskusi tentang banyak hal, dari mulai sejarah, kemudian makhorijul huruf, kemudian perkembangan tahfiz dunia dan segala macam. Ini sering duduk, mujalasah itu penting. Mujalasah itu penting. Kita akan dapat banyak ilmu di sana. Nanti boleh jadi ada forum diskusi dengan masyayikh gitu. Kemudian juga kita ada forum Fathul Kutub lah, siapa baca yang ngejelasinnya bareng-bareng. Saya lagi intens nih di Ketapang, karena saya melihat teman-teman halaqah ada yang telat, kemudian datang tapi ruhnya nggak hadir. Datang di halaqah, duduk sama santri, tapi ruhnya nggak di situ. Padahal ruhul mudarris itu utama. Ruhul mudarris itu utama. At-tariqatu ahammu minal madda wal mudarrisu ahammu minat tariqah wa ruhul mudarris ahammu min mudarris nafsu. Min mudarris nafsu. Cara, metodologi itu lebih penting daripada bahan ajar itu sendiri. Sebagus apapun bahan ajar nggak bisa ngajar, nggak bagus gitu, nggak masuk. Dan seorang guru yang seorang pengampu itu lebih utama daripada metodologi itu sendiri. Tapi ruhnya seorang guru itu lebih utama daripada guru itu sendiri. Artinya kita harus hadir, ruhan wa jisman, bukan hanya jisman saja tapi ruhnya nggak hadir. Maka saya coba mengkaji kitab Al-Halaqat Al-Quraniyah, ya, kemudian juga kitab-kitab tipis, makesa tipis yang dibikin oleh Hay'ah Al-Hay'ah Al-Alamiyah di Tafsir. Ini kita pelajari karena saya yakin mereka ini hasil riset di lapangan, bukan hanya ilmiah tapi juga praktekiyah, amaliyah. Bukan ilmiah tapi juga bukan hanya ilmiah saja tapi amaliyah. Ini praktek para praktisi. Nulis, kalau seorang akademisi nulis, dia bukan praktisi, mungkin dia hanya mengutip dari beberapa literatur. Tapi kalau seorang praktisi yang berbackground akademisi, dia nulis, wah ini lebih cakep, pasti lebih cakep. Saya mendapatkan hal-hal yang saya rasa iya ya. Padahal iya kita tahu itu. Contoh tentang mangzilah. Nah, maka para pengasuh ini harus masuk ke ranah itu. Sudah wayahnya. Kita bukan hanya ditadbir, bukan hanya diidaroh, tapi masuk ke wilayah tahfiz ini sendiri, karena ini adalah pesantren tahfiz yang kita ada di dalamnya. Maka kita harus memahami secara komprehensif, secara utuh tentang dunia tahfiz dari A sampai Z, secara sirah, filosofi, dan segala macamnya. Dan itu sudah banyak ditulis buku-bukunya, termasuk diantaranya buku yang ditulis oleh Syekh Rehab, Dr. Rehab, itu istrinya Dr. Aiman. Di muqaddimahnya itu bagus. Hilyatul Quran. Iya, kalau nggak salah Hilyatul Quran. Nanti kayaknya PDF-nya sudah saya kasih ke teman-teman. Ya, demikian. Kita nanti akan berjumpa di lain kesempatan. Saya lebih suka mungkin kita ada Kiai Sobri, mungkin diagendakan Kiai Sobri. Baik ya, Kiai Sobri tolong nanti diagendakan, mungkin bekerjasama dengan Kiai Bisri, dengan Kiai Rizky, dan Kiai Muhammad juga untuk pembinaan kita. Penting kita punya mujalasah kayak gini, ini penting. Jangan hanya urusan tadbir pondok saja, tapi kita juga harus diisi. Mungkin boleh jadi nanti Kiai Bisri kapan-kapan kita undang pemateri lain dari luar. Bagus juga gitu, para guru-guru kita gitu. Kemarin saya dialog dengan Gus Ubed ya, Kiai Ubadillah yang punya Tamboro. Jadi sanad Quran beliau ini luar biasa, dari jalurnya jalur Pakistan gitu. Jalur Pakistan. Menarik. Di beberapa huruf, termasuk juga di pada arif disukun. Ini menarik ya. Kemudian saya dialog juga dengan Gus Faiz, Dr. Faiz Jambu ya, Jambu yang di Benawan. Dan luar biasa, kita banyak dapat ilmu. Mungkin nanti Dr. Madawi juga boleh jadi juga guru-guru
guru kita yang di PT IKI nanti bicara tentang qiraat ya, dari mulai yang paling dasar yaitu Hafiz an Asim, kemudian kita kenali para imam. Boleh juga loh kita kaji, kita baca aja antar kita dulu, misalnya antar kita dulu. Jangan-jangan kita hanya mendengar, oh qiraat kita ini yang sering kita pakai Hafiz an Asim. Kemudian siapa dia? Kita nggak kenal. Bagaimana riwayat pendidikannya? Kita nggak kenal. Contoh yang lain yang saya selalu lagi senang aja ini dengan Imam Jazari ya. Lagi senang dengan Imam Jazari, saya selalu bawa kemana-mana gitu. Imam Jazari, bagaimana proses belajar beliau, dan ternyata juga tidak berdiri sendiri. Doa orang tua yang kemudian melahirkan seorang bernama Muhammad bin Ali bin Yusuf Al-Jazari ini. Kemudian boleh jadi kita coba membaca manakib atau sirahnya para guru-guru Quran tanah air Nusantara. Contoh. Jadi ini kayak Bisri, saya kalau nggak ke lapangan mungkin nggak kenal siapa gurunya Mbah Hamid Krapyak yang saat ini memimpin. Mbah Hamid itu punya pesantren besar di Kediri. Khalid termasuk ngambil sanadnya dari beliau tuh, jalur beliau. Khalid Hidayatullah. Nah, ternyata ketika Mbah Munawir wafat, Mbah Hamid ini kayak Hamid masih kecil. Jadi beliau nggak ngambil jalur ke ayahnya, tapi ngambil sanad Qur'annya ke Mbah Dim, ke Dimyati Banten. Salah satunya gitu. Salah satunya ya. Kemudian juga saya ke Termas, karena Termas ini selalu terngiang-ngiang di telinga saya ketika apalagi Dr. Abdullah Jarullah selalu cerita tentang Termas. Ketemu orang Indonesia, Termas. Apalagi ketemu ulama-ulama Indonesia, Termas. Karena memang beliau mentahqiq kitabnya Syekh Mahfud At-Termasi, Hadratus Syekh ya, Mahfud Termasi, sampai kemudian beliau dapat gelar doktor. Saya ke Termas ngobrol dengan Kiai Fuad, dengan Kiai Lukman. Kalau Kiai Lukman kan karena kita satu grup di Muadalah. Kiai Fuad saya baru kenal waktu ke Termas, dan menarik sekali. Ternyata sanad Quran beliau itu ke Banten jalurnya, Mbah Dimyati. Jadi kita sendiri dapat ruhnya gitu loh. Sudahlah ya, kita sudah insya Allah sudah melewati fase sulit di periode pertama, kedua mungkin sudah merasa. Tinggal sekarang ini udah kita belajar aja, kita sendiri belajar. Kita coba banyak mencari literasi. Saya coba nanti juga akan support karena beberapa modul, beberapa buku ada juga di saya. Sejarahnya Mbah Munawir, kemudian ada Mbah Munawar juga. Tanah Jawa ini ada Mbah Munawir, ada Mbah Munawar. Jalur Quran. Dari Mbah Munawir kemudian lahir Yabu, ya. Mbah Harwani itu muridnya Mbah Munawir. Tapi luar biasa, murid yang kemudian melahirkan ribuan juga pesantren, ribuan murid. Murid yang kemudian juga membuat sebuah kitab yang sangat fenomenal. Saya melihatnya fenomenal. Faidul Barokat itu kitab yang fenomenal. Nanti kapan-kapan kita kaji di sini. Kita Faidul Barokat. Fi Sab'il Qiraat. Faidul Barokat fi Sab'il Qiraat. Saya kemarin dapat aslinya juga dari Gus Faiz. Jadi sudah dijadikan satu jilid. Yang saya punya 2 jilid. Nah kemarin Gus Faiz ngasih 1 jilid. Ini luar biasa. Belum lagi kita bicara i'rabul Quran. Nah, Quran di i'rab nih. Dan sebagainya. Udahlah, nanti kita punya waktu khusus untuk kita bermujalasah, bermulazamah insyaallah, agar kita sendiri pun belajar. Kita belajar, kita ngajar, dan kita terus juga belajar. Anak-anakku di Tahusus Wanayasa, Tahusus Cikarang, dan semua Tahusus, dan semua pesantren. Ya, jadi kalau kalian belajar, kami pun belajar. Kalian belajar, kami pun belajar. Kita sama-sama semangat. Doakan kami, para pimpinan, kepala biro, pengasuh, dan semua sivitas akademika Darul Quran. Mudah-mudahan diberikan keistiqomahan Allah Subhanahu Wa Taala, sehat walafiat, terus semangat belajar. Ingat ya, ada metode yang keberapa itu? Belajar dan mengajar. Belajar dan mengajar. Ada metode yang keberapa itu? Yang kelima. Oke, alhamdulillah. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Kiai Bisri.
dan Kiai Rizky Aminullah. Terima kasih wa jazakumullahu khairan katsiran. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sah dah jadi NU.